Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifka Wahyu Agustina. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari Prodi PGSD dari semester 3 kelas 3F. Nah, NIM saya 2301025233. Nah, teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas proyek UAS saya, mata kuliah pendidikan IPA sekolah dasar. Dosen pengampunya yaitu Bapak Diki Rukmana MPD. Nah, teman-teman, video saya berisikan tentang langkah-langkah pembelajaran IPA di sekolah dasar pada materi siklus air. Nah, saya di sini mengambil model pembelajaran eksperimen yang memiliki 5 sintaks. Sintaks yang pertama itu adalah penjelasan tujuan dan prosedur eksperimennya. Yang kedua itu pelaksanaan eksperimen. Yang ketiga itu pengumpulan dan analisis data. Yang keempat, menarik kesimpulan. Dan yang kelima itu presentasi dan hasil diskusi. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada tujuan pembelajarannya, yang dimana peserta didik dapat melakukan percobaan sederhana untuk mensimulasikan proses terjadinya hujan. Yang kedua itu, peserta didik dapat menjelaskan proses terjadinya hujan berdasarkan hasil percobaan. Yang ketiga itu, peserta didik dapat menghubungkan hasil percobaan dengan fenomena alam yang sebenarnya. Nah, selanjutnya itu ada capaian pembelajaran. Yang pertama itu, peserta didik dapat menjelaskan pengertian siklus air secara sederhana. Nah, yang kedua itu, peserta didik dapat menyebutkan komponen-komponen siklus air. Yang ketiga itu, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya air bagi kehidupan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajarannya. Yang selanjutnya itu ada kegiatan awal yang dimana durasinya selama 10 menit. Nah, yang pertama itu kegiatan diawali dengan mengucapkan salam kepada peserta didik. Ini mengandung sifat beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, yang kedua itu salah seorang peserta didik memimpin doa. Kegiatan memimpin doa dilakukan secara bergiliran setiap harinya untuk melatih peserta didik berani dan bertanggung jawab menjadi seorang pemimpin. Ini mengandung sifat mandiri. Dan yang ketiga itu, guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberikan motivasi untuk menjaga kesehatan mereka, serta mendoakan teman yang tidak hadir karena sakit mengandung sifat berakhlak mulia. Nah, yang keempat itu, guru melakukan apersepsi berupa speaking.
kelima itu kegiatan pembelajaran dimulai dengan pemberian asesmen. Awal peserta didik dapat diberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu, pernahkah kalian melihat hujan? Jawaban yang diinginkan itu, ya, saya pernah melihat hujan. Ya, soal kedua itu adalah, bagaimana menurut kalian terjadinya hujan? Jawaban yang diinginkan itu adalah, hujan terjadi karena panasnya matahari membuat air laut, sungai, dan danau menguap. Nah, uap air itu naik ke langit dan berkumpul menjadi awan. Kalau awannya sudah berat, uap air berubah jadi tetesan air dan jatuh ke bumi sebagai hujan. Nah, pertanyaan yang ketiga itu, apa yang terjadi jika tidak ada hujan? Nah, jawaban yang diinginkan adalah, kalau tidak ada hujan, tanah menjadi kering, tanaman tidak dapat tumbuh, dan hewan serta manusia akan kekurangan air. Pertanyaan-pertanyaan di atas itu mengandung sikap bernalar kritis. Nah, yang selanjutnya, guru mencatat dan menggunakan informasi untuk memetakan sejauh mana peserta didik pengetahuan pada materi yang akan dibahas. Nah, yang ketujuh itu, guru memulai dengan menampilkan gambar atau video animasi siklus air. Yang kedelapan, peserta didik menyimak video pembelajaran yang diberikan oleh guru. Sebanyak 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asin. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 144 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi. Sisanya digunakan untuk mencuci, memasak, dan minum. Kok bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia? Air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya tubuh manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali meminum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berubah bentuk menjadi es yang padat. Apabila air dipanaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai. Atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub. Ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan, yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran yang lebih rendah, melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak habis ataupun hilang.
air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri. Jika kalian ingin tahu lebih banyak mengenai air dan siklusnya, kalian bisa tonton di aplikasi Zenius di kelas 6 SD sekarang. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan inti yang berdurasikan selama 30 menit, yaitu ada sintaks pertama tadi, penjelasan tujuan dan prosedur eksperimen. Yang pertama itu, guru menjelaskan tujuan dari percobaan ini, yaitu untuk memahami siklus air, evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Yang selanjutnya itu adalah guru juga menjelaskan prosedur eksperimen dengan rinci, termasuk bahan dan alat yang akan diperlukan seperti air panas, es batu, toples bening, mangkok kecil, mangkok besar, plastik wrap, kantong plastik. Nah, sintaks kedua itu pelaksanaan eksperimen. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil terdiri dari 4 orang dan diberikan bahan serta alat untuk melakukan percobaan. Yang kedua itu, guru meminta siswa untuk melakukan langkah-langkah eksperimen sebagai berikut. Nah, percobaan yang pertama itu, letakkan air panas ke dalam toples bening, lalu masukkan mangkok kecil dan mangkok besar, lalu tutup dengan plastik wrap, dan amati proses penguapannya. Siswa mencatat waktu yang diperlukan hingga toples dipenuhi oleh uap panas. Lalu percobaan yang kedua itu, letakkan es batu yang sudah dimasukin kantong plastik, kemudian diletakkan di atas lapisan plastik wrap. Siswa mengamati perubahan yang terjadi ketika es batu diletakkan di atas air panas yang dilapisi oleh plastik wrap selama 10 menit, seperti munculnya uap air. Nah, percobaan yang ketiga itu, setelah 10 menit terdapat air yang mengembun pada lapisan plastik wrap. Siswa mengamati air embun yang terbentuk di bawah lapisan plastik wrap. Yang ketiga itu, setiap kelompok diminta untuk mengamati dan mencatat hasil dari setiap tahapan percobaan. Nah, sintaks yang ketiga itu, pengumpulan dan analisis data. Yang pertama, setelah melakukan percobaan, setiap kelompok mencatat hasil pengamatan dalam tabel sederhana seperti berikut. Mengapa terbentuk tetesan air pada plastik wrap ketika es batu diletakkan di atasnya? Nah, teman-teman, jawaban yang diharapkan itu tetesan air terbentuk pada plastik wrap karena terjadinya proses kondensasi. Uap air dari air panas di dalam toples naik dan bersentuhan dengan plastik wrap yang dingin akibat es batu yang di atasnya. Perbedaan suhu ini menyebabkan uap air berubah menjadi tetesan air. Nah, pertanyaan yang kedua itu, jika percobaan dilakukan dalam waktu yang lebih lama, apakah jumlah tetesan air pada plastik wrap akan terus bertambah? Jelaskan alasanmu. Jawaban yang diinginkan itu adalah ya, jumlah tetesan air akan terus bertambah selama air panas masih menghasilkan uap. Uap air akan terus naik mengalami kondensasi saat menyentuh plastik wrap yang dingin. Namun, jika air panas sudah mendingin atau es batu sudah mencair sepenuhnya, proses ini akan melambat atau berhenti. Nah, pertanyaan ketiga itu, hubungkan hasil percobaan kalian dengan siklus air yang terjadi di alam. Gambarkan siklus air secara lengkap berdasarkan hasil pengamatan. Sebutkan nama prosesnya dan jelaskan. Nah, jawaban yang diinginkan itu, yang pertama itu ada evaporasi atau penguapan. Air panas di toples menguap menjadi uap air seperti air laut atau sungai yang menguap karena panasnya matahari. Nah, yang kedua ini adalah kondensasi atau pengembunan. Uap air naik dan menyentuh plastik wrap yang dingin. Perubahan menjadi tetesan air. Ini mirip dengan pembentukan awan di atmosfer. Yang ketiga itu ada presipitasi atau hujan. Tetesan air di plastik wrap menjadi besar dan jatuh ke mangkok kecil, seperti hujan yang turun ke bumi. Nah, gambaran siklus air ini, matahari ke penguapan air, uap naik, kondensasi membentuk awan, dan presipitasi turunnya air hujan. Air mengalir
ke sungai atau laut, siklus berulang-ulang. Nah, kegiatan yang ketiga itu siswa kemudian diminta menganalisis data yang telah mereka kumpulkan untuk melihat apakah hasil percobaan sesuai dengan hipotesis awal mereka. Nah, sintaks keempat ini adalah menarik kesimpulan. Yang pertama itu, setiap kelompok diminta untuk menyimpulkan hasil dari percobaan mereka. Guru memberikan panduan dengan mengajukan pertanyaan refleksi. Pertanyaan pertama, apakah es batu mencair sesuai dengan hipotesis kita? Yang kedua, mengapa tetesan air terbentuk pada bagian bawah plastik wrap? Proses apa yang terjadi? Yang kedua ini, siswa menyimpulkan bahwa yang pertama, ya, es batu mencair sesuai dengan hipotesis kita. Es batu mencair karena terjadinya suhu ruangan yang lebih tinggi daripada suhu es, sehingga terjadi perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, yang kedua, tetesan air terbentuk pada bagian bawah plastik wrap karena terjadinya proses kondensasi. Uap air dari air yang mencair naik akan menyentuh plastik wrap yang lebih dingin, kemudian berubah kembali menjadi tetesan air. Nah, sintaks yang kelima ini presentasi dan hasil diskusi. Yang pertama, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Ini mencerminkan sikap mandiri. Ada 2 poin, yaitu setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil pengamatan mereka di depan kelas termasuk kesimpulan yang telah mereka buat. Yang kedua ini, kelompok lain dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk mendorong diskusi tentang konsep siklus air. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifka Wahyu Agustina. Saya dari kelas 3F, NIM saya 230102523. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus air. Yuk ikut saya. Nah teman-teman, alat-alat yang saya gunakan itu ada mangkok kecil, mangkok besar, dan toples bening, dan plastik wrap. Nah, selanjutnya bahan-bahan yang saya gunakan itu ada es batu dan air panas. Nah, langkah pertama itu adalah siapkan alat-alat dan bahan-bahannya, kemudian masukkan mangkok besar ke dalam toples bening, kemudian masukkan mangkok kecil ke dalam toples bening. Langkah kedua itu masukkan air panas ke dalam toples bening yang sudah berisikan mangkok besar dan mangkok kecil. Lalu langkah selanjutnya itu ada tutup toples bening menggunakan plastik wrap. Setelah toples bening tertutup rapat oleh plastik wrap, tambahkan es batu di atasnya. Setelah itu, tunggu 10 menit. A few moments later. Setelah 10 menit, penampakan toplesnya seperti ini guys. Nah teman-teman, air panas di bawah ini diibaratkan sebagai air laut yang mengalami penguapan atau evaporasi. Nah, apa sih evaporasi? Evaporasi itu adalah perubahan dari wujud zat cair menjadi gas. Nah, biasanya evaporasi ini terjadi di laut karena terjadinya panas cahaya matahari. Nah, selanjutnya yang di atas ini teman-teman itu ada plastik wrap dan es batu yang bisa diibaratkan sebagai lapisan atmosfer yang memiliki suhu dingin. Nah, teman-teman, uap
air yang berasal dari airan panas ini akan naik ke atas ke lapisan atmosfer yang memiliki suhu yang lebih rendah atau dingin akan mengalami kondensasi. Nah, apa sih kondensasi itu? Kondensasi itu adalah perubahan dari unsur gas menjadi cair dan akan mengembun pada plastik wrap yang di atas ini. Nah, teman-teman, air yang mengembun pada plastik wrap ini diibaratkan sebagai awan. Nah, awan itu terbentuk ketika air mengembun di langit. Nah, teman-teman, ketika awan sudah tidak dapat menampung massa air yang dikandungnya ini, air akan jatuh ke bawah yang akan disebut sebagai hujan atau presipitasi. Nah, teman-teman, ketika air hujan jatuh ke bawah, itu akan tertampung di dalam mangkok ini. Nah, mangkok ini diibaratkan sebagai pulau yang berada di tengah lautan yang diguyur air hujan. Nah, teman-teman, jadi siklus air ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu adalah evaporasi, menguapnya air laut. Yang kedua itu ada kondensasi, terbentuknya awan. Yang ketiga itu ada presipitasi, itu terjadinya hujan. Nah, teman-teman, mungkin sekian hasil eksperimen siklus air yang saya buat. Terima kasih sudah menonton. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya itu kegiatan penutup yang berdurasi selama 10 menit. Yang pertama, guru bersama peserta didik melakukan relaksi pembelajaran. Yang kedua, guru bersama siswa menyimpulkan hasil percobaan. Yang ketiga, guru bertanya kepada peserta didik, apa sajakah yang sudah kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Yang kedua, materi mana yang tidak dapat kalian pahami dan materi mana yang kalian sudah pahami? Tiga, itu sikap baik apa yang sudah dilakukan selama pembelajaran. Nah, selanjutnya guru memberikan kuis singkat untuk mengecek pemahaman siswa. Nah, selanjutnya guru dan peserta didik melakukan nyanyian bersama. Tahukah kawan-kawan, air dapat diperbarui. Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Meresap ke bumi disebut infiltrasi. Tahukah kawan-kawan, air dapat diperbarui. Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Meresap ke bumi disebut infiltrasi.
kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama yang dipimpin juga oleh salah satu seorang peserta didik. Nah, berikut ada LKPD eksperimennya. Yang pertama itu nama, kelas, dan judulnya hujan di dalam toples. Alat dan bahannya itu ada air panas, es batu, toples bening, mangkok besar, mangkok kecil, plastik wrap, dan kantong plastik. Nah, langkah percobaannya itu yang pertama, masukkan mangkok besar ke dalam toples bening. Yang kedua, tuang air panas ke dalam toples bening sehingga 1/4 bagian. Yang selanjutnya itu, letakkan mangkok kecil di atas mangkok besar. Yang selanjutnya, tutup toples bening dengan plastik wrap. Yang kelima, letakkan es batu yang sudah dibungkus kantong plastik di atas plastik wrap. Yang keenam, tunggu selama 10 menit. Yang ketujuh, amati dinding toples bening apakah muncul bintik-bintik air. Yang kedelapan, perhatikan apakah volume air bertambah setelah 10 menit dibandingkan sebelumnya. Nah, yang ke-8 ini, perhatikan apakah volume air bertambah setelah 10 menit dibandingkan sebelumnya. Yang ke-9, lakukan diskusi bersama teman kalian untuk menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama ini, mengapa terbentuknya tetesan air pada plastik wrap ketika es batu diletakkan di atasnya? Yang kedua ini, jika percobaan dilakukan dalam waktu yang lebih lama, apakah jumlah tetesan air pada plastik wrap akan terus bertambah? Jelaskan alasanmu. Nah, yang ketiga ini, hubungkan hasil percobaan kalian dengan siklus air yang terjadi di alam. Gambarkan siklus air secara lengkap berdasarkan hasil pengamatan. Sebutkan nama prosesnya dan jelaskan. Nah, yang selanjutnya itu ada kunci jawabannya dari hasil eksperimennya, yaitu soalnya perhatikan apakah volume air bertambah setelah 10 menit dibandingkan sebelumnya. Dijawab, iya, volume air bertambah setelah 10 menit. Penambahan volume ini berasal dari tetesan air hasil kondensasi yang jatuh ke mangkok kecil. Proses ini menunjukkan perubahan uap air menjadi air akibat pendinginan. Yang soal nomor 9, lakukan diskusi bersama teman kalian untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, yang A ini, mengapa terbentuk tetesan air pada plastik wrap ketika es batu diletakkan di atasnya? Nah, dijawab, tetesan air terbentuk pada plastik wrap karena terjadinya proses kondensasi. Uap air dari air panas di dalam toples ini naik dan bersentuhan dengan plastik wrap yang dingin. Perbedaan suhu ini menyebabkan uap air berubah menjadi tetesan air. Nah, yang B ini, jika percobaan dilakukan dalam waktu yang lebih lama, apakah jumlah tetesan air pada plastik wrap akan terus bertambah? Jelaskan alasanmu. Dijawab, iya, jumlah tetesan air akan terus bertambah selama air panas masih menghasilkan uap. Uap air ini akan terus naik dan mengalami kondensasi saat menyentuh plastik wrap yang dingin. Namun, jika air panas sudah mendingin atau es batu sudah mencair sepenuhnya, proses ini akan melambat dan berhenti. Nah, yang C ini, hubungkan hasil percobaan kalian dengan siklus air yang terjadi di alam. Gambarkan siklus air secara lengkap berdasarkan hasil pengamatan. Sebutkan nama prosesnya dan jelaskan. Yang pertama ini, evaporasi atau penguapan. Air panas di toples menguap menjadi uap air seperti air laut atau sungai yang menguap karena panas matahari. Yang kedua ini ada kondensasi atau pengembunan. Uap air akan naik dan menyentuh plastik wrap yang dingin berubah menjadi tetesan air. Ini mirip dengan pembentukan awan di atmosfer. Yang ketiga, itu ada presipitasi atau hujan. Tetesan air di plastik wrap menjadi besar dan jatuh ke mangkok kecil seperti hujan yang turun ke bumi. Nah, yang selanjutnya ini ada gambaran siklus air. Yang pertama itu dari matahari. Matahari menguap dan uap naik menjadi awan atau disebut kondensasi, dan awan ini akan turun hujan atau disebut presipitasi. Nah, air mengalir ke sungai atau ke laut. Siklusnya berulang secara terus-menerus. Nah, teman-teman, yang selanjutnya ini adalah lembar evaluasi peserta didik.
Nah, yang pertama ini hidrosfer adalah seluruh bla 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 bagian bumi. Yang kedua ini air dapat berwujud pada titik-titik atau gas. Yang ketiga, air menutupi sekitar 75% titik-titik bumi. Nah, yang keempat, sebagian besar air ini ditemukan titik-titik di laut. Nah, yang kelima, sejumlah air kecil ditemukan dalam bentuk padat sebagai titik-titik-titik. Nah, yang keenam, jumlah yang jauh lebih kecil ditemukan di sungai, titik-titik-titik, dan air tanah. Yang ketujuh, beberapa air juga ditemukan di atmosfer sebagai gas yang disebut titik-titik-titik. Nah, yang kedelapan ini ada dua jenis air utama, titik-titik dan air tawar. Yang kesembilan, air laut mengandung sejumlah besar titik-titik-titik. Yang ke-10, air daratan atau titik-titik mengandung sedikit garam. Nah, yang ke-11 ini siklus air adalah konstanta titik-titik air. Yang ke-12, air bergerak dari laut titik-titik dari atmosfer ke daratan lalu kembali ke lautan. Nah, kunci jawabannya ini nomor 1 itu adalah air, nomor 2 cair, nomor 3 permukaan, nomor 4 samudra, nomor 5 salju dan es, nomor 6 danau, nomor 7 uap air, nomor 8 air laut, nomor 9 garam, nomor 10 air tawar, nomor 11 sirkulasi, nomor 12 atmosfer. Nah, teman-teman, mungkin sekian dari penjelasan yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.